Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadallah. Kali ini kami akan menceritakan kisah seorang sahabat yang berkaitan dengan awal mula kaum muslimin melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Berikut kisahnya. Dalam sejarah puasa di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat Rasulullah bernama Qais bin Sirma. Ia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang taat dalam mengerjakan perintah agama. Qais berasal dari kalangan Ansor dan bekerja sebagai buruh di salah satu kebun kurma. Kisah Qais bin Sirmah ini ternyata menjadi awal mula anjuran sahur bagi kaum muslimin. Bagaimana kisahnya? Dikisahkan semua umat Islam saat itu tengah berpuasa di bulan Ramadan, tak terkecuali Qais bin Sirma. Meskipun sedang berpuasa, dia tetap bekerja di kebun kurma dengan giat. Ketika sudah dekat waktu berbuka, Qais kembali pulang ke rumah. Saat baru tiba di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan untuk berbuka puasa?" Dan istrinya menjawab, "Maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu." Sementara istrinya keluar mencari makanan, Qais pun beristirahat sampai akhirnya dia tertidur tanpa sedikit pun memakan makanan untuk berbuka. Dan saat istri Qais kembali dengan membawa makanan, dia melihat sang suaminya sudah tertidur lelap, sehingga dirinya merasa tidak sampai hati untuk membangunkannya. Keesokan harinya, Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin, kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Diriwayat sebuah hadis oleh Abu Daud. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang telah melaksanakan sholat Isya, maka haram bagi mereka untuk makan, minum, dan menggauli istri. Hadis tersebut menggambarkan di masa itu, makan, minum hanya boleh dilakukan di antara waktu maghrib sampai waktu masuknya sholat Isya. Setelah waktu Isya, maka kaum muslimin telah memulai berpuasa. Hal ini karena di masa Rasulullah setelah sholat Isya adalah waktu di mana orang-orang akan mulai tidur. Kembali lagi pada kisah Qais yang pingsan dan diketahui oleh para sahabat Rasulullah. Mereka pun melaporkannya serta menceritakan semua yang terjadi pada Qais kepada Rasulullah. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagi kalian bergaul dengan istri kalian pada malam hari bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka kini campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka, sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya." Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Mengetahui hal itu, para sahabat pun merasa lega karena mereka masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Rasulullah pun bersabda setelah turunnya ayat tersebut, "Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur.
Hadis riwayat Muslim. Turunnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, terutama tentang waktu berpuasa Ramadan serta tentang diperbolehkannya suami istri melakukan hubungan di malam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah tentang Qais bin Sirmah yang berhubungan dengan awal mula ditentukannya waktu sahur untuk kaum muslimin. Semoga kisah ini dapat kita ambil manfaatnya dan mampu menginspirasi kita. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hadallah untuk sama-sama mendapatkan manfaat.